Ini adalah PC konsol handheld pertama yang mengusung nama Xbox di dalamnya. Pertama gue ngira kalau experience-nya bakal kayak gini. Tapi ternyata UI-nya masih kayak gini. Yuk kita omongin. Ini adalah ROG Xbox Ally X, sebuah penerus dari ROG Ally X yang surprisingly tiba-tiba bawa Xbox ke dalam PC handheldnya. Kalau dari beberapa sumber, sebenarnya ini Microsoft-nya sih yang minta ke Asus untuk dibuatin handheld yang ada elemen-elemen Xbox-nya. Ya mau yang manapun duluan, intinya ini adalah kolaborasi antara Asus dan Microsoft yang janjiin sebuah PC handheld yang experience-nya itu udah kayak konsol lah. Kita mulai dari unboxingnya ya. Seperti biasa, ini experience-nya layaknya ROG Ally yang sebelumnya. Presentasi produknya itu terkesan mewah dengan initial setup yang cukup gampang dimengerti dengan gambarnya doang. Dan produknya juga di wrap rapih, packagingnya oke, tapi aksesorisnya termasuk sedikit buat handheld premium. Cuma ada charger 65 watt, petunjuk penggunaan, dan juga kartu garansi. Dan ada juga docking yang terbuat dari bahan yang sama dengan kontainer telur. Kalau dibandingin sama Legion Go 2, unboxing Legion tuh lebih lengkap dengan tas dan lain-lain. Sebelum lanjut ke desainnya, gue mau bilang dulu kalau ROG Xbox Ally Series itu ada dua. Yang pertama unit review kita yang Ally X, itu warnanya hitam dan harganya di 15 juta. Dan ada juga Xbox Ally biasa yang warnanya putih, harganya di 10 juta. Bedanya akan kita jabarin sepanjang video ini saat nyebutin spek. Oke, masuk ke desain dari handheldnya sendiri. Menurut gue di sini nggak ada yang ngalahin Xbox Ally kalau kita udah ngomongin soal ergonomik desainnya. Secara overall, device ini itu bener-bener mementingkan ergonomik ketimbang estetika. Bagian grip kiri dan kanannya dibuat timbul dan bener-bener menyerupai gripnya controller. Pertama-tama itu gue agak bingung kenapa ROG Xbox Ally ini desainnya jelek banget dibanding Ally yang sebelumnya. Secara itu kayak nggak portable gitu dan juga ada angled screen di desainnya. Tapi ternyata setelah megang dan merasakan sendiri nyamannya, gue ngerti sih sekarang kenapa desainnya kayak gini. Gripnya dibuat lebih bertekstur dengan logo ROG di beberapa sudut. Yang gue seneng ada tulisan ROG Xbox kecil-kecil di bagian depan yang ngasih kesan attention to detail di device ini. Keren sih, cuman Ally yang sekarang lebih berat ketimbang yang dulu, dimana naik sekitar 37 gram dan juga device-nya ini lebih tebel karena baterainya lebih gede. Gue sendiri nggak merasa device ini portable karena kalau dibawa-bawa ya di tas ini makan tempat, mau dimainin sambil tiduran pun ini juga berat. Dan gue cukup yakin kalau kalian mainin device ini sambil tangannya diangkat pasti pegel lama-lama. Jadi ya ada alasan kenapa gue masih stick dengan Nintendo Switch gue. Di bagian atas ada dua USB-C, di mana satunya USB 3.2 Gen 2 dan satunya lagi support USB 4. Jadi bisa dicolok ke docking ataupun eGPU juga. Sementara yang versi putih hanya ada dua USB 3.2 Gen 2 aja. Di bagian atas ini juga ada lubang X-House, power button sekaligus fingerprint scanner, micro SD slot, audio combo jack, dan juga volume button. Jadi di bagian bawah itu sama sekali nggak ada port apa-apa. Analognya punya shape yang sama dengan yang sebelumnya, thumb gripnya juga sama, dan juga masih belum punya Hall effect alias masih potentiometer, dan punya circularity error sekitar 5,4%. Harapan gue sih buat handheld di harga segini, harusnya masih bisa di bawah ini sih. Dan tentunya ada RGB-nya juga, dimana kalau kita matikan lumayan, ini bisa ngehemat battery life beberapa menit. Action buttonnya berbahan glossy lagi dengan font yang sama, namun kali ini nggak terlalu warna-warni. Sekarang ada tombol baru yaitu tombol Xbox yang gunanya adalah membuka recent games gitu. Dan kalau kalian Asus juga menukar posisi tombol start dan optionsnya dengan armory crate dan library button. Ya entah mengapa di sini dia tuker, mungkin ada beberapa feedback yang minta seperti itu, tapi ya menurut kita sebagai user baru ini nggak terlalu masalah. Buat LB dan RB-nya desainnya agak gedean sekarang dan triggernya juga agak lebih besar. Overall ini gripnya agak gede di tangan gua dan terkadang gua masih suka neken triggernya itu pakai telunjuk bukan jari tengah.
Lalu ngomong-ngomong soal trigger, jadi trigger yang ada di LIX ini dinamakan impulse trigger, yang dimana kita dapat feedback getar dari triggernya ini sendiri. Kerasa getarnya itu kayak ya pas lagi neken triggernya itu, dan kita so far baru ngerasa saat main Forza aja. Tapi ini nggak ada ya di LI putihnya, diganti sama Hall effect trigger aja. Gak lupa di belakang juga ada back button L4 dan R4 yang bisa dimodif-modif lagi. Back button ini juga sekarang dibuat posisinya itu agar nggak gampang tertekan. Sekarang kita fokus layar dan speakernya. Buat layarnya ini masih sama dengan LIX lalu, ukurannya 7 inch, touchscreen, beresolusi Full HD dengan refresh rate 120Hz. Bezelnya cukup tebal, color gamutnya lumayan luas, namun tentunya masih belum support dengan Full HDR. Surprisingly di sini ROG nggak mengeluarkan screen yang lebih besar dari Nintendo Switch 2, dimana kebiasaan ROG adalah membuat barangnya itu lebih OP daripada kelasannya. OP secara overpowered dan OP secara overpriced. Sayangnya buat LI putih dia layarnya hanya 720p aja. Speakernya yang di sini mengejutkan, ROG ngasih dua front firing speaker yang suaranya itu bener-bener clarity-nya bagus dan bassnya itu juga kerasa ada, bahkan bisa dijadiin musik player juga kalau ditaruh. Volumenya bisa kenceng banget dan di volume maksimal dia tidak distorsi, paling takut-takut aja kalau speakernya rusak apabila keseringan kenceng-kenceng. Sebagai PC handheld yang digadang-gadang punya Xbox console-like experience, initial setupnya kerasa Windows banget. Bahkan software Xbox-nya aja juga update-nya lama saat pertama kali ini nyalain. Cuma memang ada khas handheld-nya gitu. Saat di login menu kita bisa input numbernya menggunakan controller, jadi numbernya mereka mapping ke button, dan inisialnya kita akan disuguhin menunya itu ya seperti ini. Mereka namainnya Xbox Full Screen Experience. Jadi saat kita booting handheld ini, mereka akan langsung masukin kita ke aplikasi Xbox-nya. Dan ya di sini Microsoft desain experience dari aplikasi Xbox-nya itu lebih console-like experience. UI-nya belum menyerupai Xbox konsol dan masih kerasa Windows banget lah. Ya, dan bahkan apabila kita bandingin sama Steam Big Picture aja, masih lebih intuitif Big Picture-nya punya Steam. Enaknya sih ya, sekarang semua game third party launcher kayak Steam, Epic, dan lain-lain itu gamenya kebaca di Xbox, jadi nggak perlu repot-repot buka launcher lain. Dan mode full screen ini juga dibikin enak banget kalau kita mau close game, tinggal swipe up gamenya dan pencet X buat close. That's it, nggak ada pop-up nggak jelas. Dan sekarang wake up dari sleep buat masuk ke game juga dipercepat. Kalau gamenya macam Hades gini doang, bisa langsung main kayak wake up-nya Nintendo Switch. Konsumsi baterai saat sleep juga berkurang. Saat kita tinggalin game Hades ini pause dan sleep selama 9 jam, baterainya cuma berkurang sekitar 3%. Cuma mungkin akan bergantung gamenya lagi. Jadi, apakah Windows 11 yang di custom Xbox ini buruk? Ya ada plus minusnya sih. Minusnya ya itu tadi, ini masih Windows 11 yang bahkan out of the box masih ada Copilot, OneDrive, OneNote, dan Microsoft Teams juga ada. Gua nggak butuh Teams di handheld gua weh. Tapi plusnya ya Windows itu punya ekosistem gaming yang udah terbangun dari dulu. Game DirectX di sini bisa jalan native tanpa harus translasi Proton, terutama game-game jadul. Dan kalau dibanding sama SteamOS, handheld PC Windows itu bisa main game Steam, Epic, dan lain-lain tinggal diinstal aja. Sementara SteamOS buat main game Epic atau GOG mesti diutak-atik dulu. Ya apabila dibutuhin, Xbox Ally juga bisa jadi desktop kemana-mana buat kerja, tinggal tekan aja bawahnya ini dan dia bakal masuk Windows Mode. Bebas, kalian mau docking dia ke monitor gede bisa, atau bawa kemana-mana pakai monitor portable juga bisa. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi. Jadi, ROG Xbox Ally X menggunakan Ryzen Z2 Extreme dengan iGPU RDNA 3,5 dan RAM-nya itu 24GB LPDDR5X yang bisa sampai 8000 MB transfer per second. ROG tahulah kalau gaming handheld dengan iGPU pasti butuh RAM yang bandwidth-nya kenceng. Storage-nya udah berkapasitas 1TB PCIe Gen 4 bermerek Samsung yang speed-nya lumayan buat handheld. Buat yang warna putih, dia hanya dapat Ryzen Z2A aja dan iGPU-nya masih RDNA 2 juga. RAM-nya hanya 16GB 6400 dan storage-nya cuma 512GB. Dengan perbedaan yang lumayan masif dan beda harga hanya 5 jutaan, jujur Ally putih ini jadi kerasa nanggung ya. Mungkin disengaja, mungkin juga enggak. Kalau di Cinebench, Ryzen Z2 Extreme ini ternyata berbeda sekitar 1000-an poin di R23-nya. Dan ternyata CPU-nya ini masih kalah dari Ryzen AI 5 340 di Cinebench 2024. Namun, kemampuan iGPU-nya nih yang meningkat pesat
dari Z1 Extreme dan bahkan di atas Radeon 880M-nya Ryzen AI 9 365. Seharusnya buat main game AAA zaman sekarang di resolusi 900p atau 1080p masih kuat spek segini. Seperti yang sebelumnya, ROG Xbox Ally ini bisa di set TDP-nya, bisa silent di 13 watt, performance di 17 watt, dan turbonya di 25 watt. Apabila kita colok ke chargernya, kita bahkan bisa unlock turbonya itu di 35 watt. Anjay, sampai 35 watt. Sebenarnya yang paling rasional itu adalah main di 17 atau 13 watt aja sih, karena battery life-nya bakal lebih bener. Tapi kita akan tes di beberapa profil buat ngasih kalian gambaran. Kita mulai dari Doom The Dark Ages dulu. Di preset handheld, game ini bisa dapat 57 fps di settingan turbo, sementara performance dan silentnya ada di 53 dan 42 fps. Spider-Man 2 settingan mentok kiri kita dapat 40-65 fps, seenggaknya di settingan 17 watt dia masih bisa dapat 55 fps. Kalau Cyberpunk settingan Steam Deck, kita masih dapat 87 fps di preset turbo dan masih 63 fps di setting performance. Lalu Forza Horizon 5 juga kita masih dapat 60 fps di setting performance, which is good karena itu yang paling rasional. Main EAFC juga bisa di sini, cuma kecil banget orangnya. Kalau lagi main dia bisa mentok di 60 fps, namun saat replay bisa turun ke 30 sampai 40 fps. Lucunya untuk Wuthering Waves dia hanya dapat 46 fps aja di ultra performance, itu pun udah nyolok dan sampai 35 watt, menggambarkan WUWA ini lebih baik main di HP ketimbang di handheld ini. Nah, saran aja nih, ini kan adalah sebuah PC handheld ya, yang dimana gamenya mending cari yang handheld juga deh. Kalau kalian mau main game yang di silent mode aja, ada kok game yang super ringan tapi tetap seru. Contohnya nih, Hollow Knight Silksong di mode silent bisa sampai mentok 120 fps dan Hades itu sampai 230 fps. Semuanya udah mentok kanan. Jadi ya gamenya mending ngotak ya guys untuk dapat handheld experience. Dan buat kalian yang penasaran, kita juga nyoba performa saat nyoloknya alias di 35 watt, tapi kita melihat hampir nggak terlalu berbeda dengan yang 25 wattnya, mau di Cyberpunk ataupun Spider-Man 2. Nah, karena kita juga penasaran dan gue cukup yakin teman-teman reviewer kelewat sama satu hal ini, kita mencoba install Steam OS ke dalam handheld ini. Dan walaupun gagal di Steam OS-nya, tapi kita udah berhasil di Bazit. Nah, memang nih ada beberapa fungsi yang hilang. Armory Crate pun nggak ada di sini. Tapi ROG Xbox Ally ini jadi lebih intuitif loh dan lebih kerasa handheld. Adapun kita mendapat kenaikan di Cyberpunk itu sekitar 6 fps, walaupun memang hanya sedikit, tapi perlu dicatat kalau dia pakai translasi Proton loh, yang harusnya kompatibilitasnya tidak natif. Kita belum tes lagi di game lain, tapi bisa jadi catatan aja kalau Steam OS masih bisa memberi pengalaman konsol yang lebih baik ketimbang Xbox Full Screen Experience. Lalu kita juga nyoba ngetes Adobe Premiere Pro buat ngerender video H265, di sini masih bisa, bahkan durasinya serasa ultrabook aja. Dan kalau video H264 yang ringan buat sosmed udah pasti lancar. Nah, ini juga handheldnya capable dalam ngerender 3D Blender juga, tapi yang ringan-ringan aja. Lalu pendinginannya dia memakai 2 fan dan 1 heat pipe, suhunya sih lumayan adem, pas main game mode turbo bisa mentok di 80 derajat Celcius, tapi stabilnya di sekitar 70-72 derajat. Padahal saat mengambil power dia bisa spike ke 30 watt dan stabilnya memang di 25 watt. Salah satu syarat utama handheld bisa dibilang nyaman bergantung dari software pengaturannya. Beruntung di sini overlay dari ROG Command Center itu simple, pas kita buka dia langsung ada pilihan gonta-ganti profile, sementara di bawahnya ada pengaturan control mode, game profile, FPS limiter, resolusi, brightness, volume, banyak deh. Kalau kita navigasi ke kanan juga settingannya lebih banyak lagi, ada buat WiFi, power, Bluetooth, volume per aplikasi. Ya ini macam Windows G aja, cuman dibikin di handheld. Keren sih, gue berharap ini juga ada di handheld PC Windows lain. Lalu buat kontrol mouse saat di desktop, Xbox Ally ini kan nggak punya trackpad ya, jadi sama seperti yang sebelumnya, mengandalkan right analog buat mouse-nya. Dan dia juga ada mikrofon, jadi bisa langsung diskortan dari device-nya langsung. Lanjut, handheld ini juga keren loh, dia bisa masuk ke BIOS dari pencet volume down-nya aja, dan BIOS-nya ini layout-nya itu ROG banget, mirip sama Mobo-nya, dan tetap bisa dinavigasi pakai controller. Keren juga ya, ampe dipikirin ke situ. Cuma saat kita mau konekin controller eksternal ke Xbox Ally ini, baru kelihatan kelemahan dari attention to detail-nya.
Controllernya baru terdetek kalau sudah kita matiin embedded controller settingnya. Jadi kalau belum dimatiin, itu nggak akan kebaca atau ketutup sama controllernya dia. Dan lebih gongnya lagi, controller Bluetooth Gameser kita nggak ada yang bisa connect ke sini. Yang bisa cuman controller Xbox saja secara Bluetooth. Dan karena navigasinya juga banyak bergantung dengan touchscreen, pas kita mau main di layar portable dengan controller ya agak ribet dulu lah di awal-awal. Ini agak disayangkan sih, karena ROG kan punya ekosistem gaming yang paling lengkap, apalagi buat portable. Controller ada, layar ada, TWS ada, dockingnya itu juga bagus. Dan enak loh kalau bawa benda ini buat main di luar pakai layar portable. Dan terakhir ya, kapasitas baterainya kan cukup gede ya, 80 Wh begini kalau dipakai main game di 13 wattnya, itu dengan brightness 40% bisa loh sampai 8 jam. Tapi main game di turbo terus-terusan itu paling cuma tahan sekitar 2 jam doang. Itulah kenapa gue bilang game profile yang paling reasonable adalah yang silent dan performance doang. Lalu dengan charger 65 watt, dia bisa ngisi baterai dari 5% ke 100% hanya dalam 2 jam setengah aja. Saat kalian nonton video ini, mungkin beberapa dari kalian udah nonton juga review Xbox Li X itu dari temen reviewer yang lain. Dan tagline-nya mereka itu pasti ada gaming handheld PC terbaik atau apalah ya. Karena memang tagline briefnya itu seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, apakah emang bener ini terbaik? Jadi handheld PC di Indonesia yang pakai Z2 Extreme itu ada 3 sekarang. Yang pertama ada MSI Cloud A8 dan satu lagi itu ada Legend Go 2 yang baru meluncur di harga 18 juta. Kalau gue ditanya mau MSI Cloud A8 atau Xbox Li ini, jujur aja dengan beda harga cuma 400.000, gue tutup mata ambil si Xbox Li ini. Ya ada beberapa alasannya mungkin subjektif ya. Yang pertama itu karena gue lebih familiar sama Armory Crate, dan yang kedua itu ada fitur, walaupun gue tadi bilang kalau fiturnya tidak sempurna, tapi gue suka dengan Xbox full screen experience-nya itu. Dan yang ketiga, it looks better aja sih, kayak keren aja gitu loh ini daripada yang si MSI itu. Kalau MSI agak looks cheap gitu. Tapi balik lagi, hardware-nya kalau si MSI Cloud A8 itu udah Hall effect analognya, sementara yang ini belum. Tapi kalau dibandingin sama Legion Go 2, mungkin ceritanya bakal berbeda. Dengan nambah 3 juta rupiah doang, kita udah dapat screen yang jauh lebih gede, 8,8 inch OLED pula, VRR-nya juga masih. Terus kita udah dapat joystick yang bisa dicopot pasang, jadi kita bisa pakai kayak semacam mouse gitu, dan dia analognya sudah Hall effect. Sementara ini kalau mau Hall effect mesti di mod dulu. Dan RAM-nya juga udah di-up ke 32GB dan pastinya udah termasuk sama pouch juga. Jadi kita nggak perlu beli pouch lagi. Memang jadi lebih berat dan tidak terlalu portable, tapi ya ini aja nggak portable gitu. Jadi ya sekalian aja gitu, bisa dipakai buat main gede-gedean kalau kata gue. Cuman balik lagi, tidak ada Xbox full screen experience-nya. Ya walaupun gue tadi bilang kalau aplikasinya tidak sempurna, gue harus akuin kalau gue suka aplikasinya karena dia seamless banget gitu. Kalau kita mau main game, keluar, tutup, masuk lagi atau gimana, dia seamless banget. Cuman ya kalau gue punya uang 20 juta buat beli handheld PC, mungkin gue akan consider Lenovo dulu, baru alternatifnya si ROG Li X ini. Tapi untuk ROG Li series ini, ROG Xbox Li series ini, menurut kalian lebih menarik yang mana sih? Yang Li X hitam ini atau yang Li putih?